seluruh teman-teman pengurus Youlit Club Indonesia yang sudah hadir tepat waktu dan juga sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan diskusi edukasi ilmiah ini yang bertemakan milenial menulis esai, kenapa tidak. Dengan saya Muhammad Permazam selaku moderator pada hari ini dan juga akan memandu jalannya diskusi edukasi ilmiah kali ini berkaitan dengan menulis esai yang akan insya Allah disampaikan oleh Prof. Andi. Ya, Prof. Andi ini dari Lingkar Cendikia, merupakan komunitas penalaran tingkat nasional yang bergerak di bidang penalaran di tingkat nasional. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk akhirnya membacakan CV dari Prof. Andi. CV-nya sangat luar biasa ya, karena banyak sekali prestasi dan hal-hal yang luar biasa yang sudah dicapai Prof. Andi. Mari izinkan saya membacanya. Nama lengkap Prof. Andi adalah Andi Dwiki Iranda. Beliau merupakan founder Accounting Club SMKDA, kemudian founder dari Lingkar Cendikia dan juga CEO dari CV Litera Bangsa. Kemudian data dirinya, beliau tinggal di Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, ya kan. Kemudian tempat tanggal lahirnya di Pacitan 20 April 1999. Instagramnya @andidwiki99. Untuk pengalaman organisasi, pengalaman sangat banyak sekali. Seperti tadi saya sampaikan tentang founder Lingkar Cendikia dan kemampuan yang beliau, untuk lewat pendidikan, SDN Punung 4, SMPN 1 Punung, SMKN 2 Pacitan, kemudian Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi beliau berasal dari UNY, jurusan Prodi Pendidikan Akuntansi. Nah, mungkin teman-teman yang dari UNY gitu, ada Mbak Desi dan lain sebagainya, bisa nih tahu Prof. Andi gitu ya, dekat. Kemudian kemampuan bahasa Inggris dan public speaking, penulisan, penelitian, desain, dan komputer. Jadi kemampuannya luar biasa ya. Kemudian untuk prestasi beliau sangat banyak sekali. Saya akan membacakan 3 terbaiknya. Yang pertama adalah beliau mendapatkan penghargaan prestasi di bidang penalaran mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian beliau juara 2 National Business Plan Competition di Unlam 2019. Kemudian juara 3 Maxi Accounting Competition di FEB UGM. Nah, itu 3 prestasi beliau yang paling teratas. Jadi kita langsung saja. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang menulis esai. Nah, sedikit memberikan informasi kembali bahwa insya Allah dari program ini adalah peningkatan skill dari teman-teman pengurus Youlit Club Indonesia. Karena goals-nya adalah kita akan insya Allah akan melakukan pengumpulan karya esai dari teman-teman. Sementara ini kami berpikir untuk akhirnya membuat sebuah gagasan esai untuk memberikan solusi terkait dengan pandemi, seperti yang sudah dilakukan oleh Pusat Prestasi Nasional yang waktu itu mengadakan lomba gagasan opini esai terkait dengan hal ini. Maka nanti kita insya Allah setelah dari pelatihan ini akan mulai untuk melakukan penulisan esai. Yang niat kami adalah minimal kami akan menjadikan antologi yang dijadikan sebagai kenang-kenangan untuk teman-teman pengurus Youlit Club Indonesia untuk akhirnya menjadi kenang-kenangan ketika selesai masa amanah di Youlit Club Indonesia. Dan kemudian atau maksimalnya kita bisa terbitkan buku antologi bersama-sama yang nanti akan kita coba carikan di Dompet Duafa Pendidikan, di terbitan Dompet Duafa Pendidikan. Kalau syukur-syukur bisa akhirnya menjadi salah satu buku yang masuk ke Gramedia atau toko buku terkenal lainnya, seperti itu. Amin ya teman-teman. Oke, langsung saja. Mungkin kita akan berikan sesinya kepada Prof. Andi. Kepada Prof. Andi kami persilahkan untuk memulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya ya, yang disediakan oleh teman-teman dari Youlit, ya kan? Jadi sedikit perkenalan singkat lagi ya. Perkenalan, nama saya Andi Dwiki Iranda. Sekarang sedang menempuh kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan 2017. Ini yang dari UNJ dari apa ada? Ada. Nah, Ya, saya dari UNY, jurusan Pendidikan Guru PAUD angkatan 2011. Oh iya, oke.
Oke, jadi pada malam ini, untuk suaranya putus-putus nggak? Soalnya hujan di sini. Aman, Lanjut. insya Allah. Aman. Aman ya. Oke, jadi ada beberapa proyek yang sedang saya ampu gitu. Pertama Lingkar Cendekia, Sahabat Prestatif, sama Civil Literat Cendekia Bangsa. Jadi kalau teman-teman juga mau lebih lengkap belajar tentang esai ya. Jadi di IG saya yang Sahabat Prestatif itu sekarang temanya baru mengangkat tentang esai ya, teman-teman. Oke, nah jadi seperti yang dikatakan oleh Prof. Azam tadi ya. Nah, jadi kalau kita di Lingkar Cendekia itu panggilannya Prof antar sesama pengurus itu. Nah, katanya teman-teman ini mau membuat sebuah antologi tentang COVID-19 ya. Ya enggak, Prof? Iya, betul. Itu target dari pengembangan prestasi. Oh iya, benar-benar. Nah, jadi memang akhir-akhirnya juga banyak sekali kompetisi esai ya yang mengangkat tentang COVID-19 gitu kan. Bahkan hampir semua ya. Mungkin yang saya temui itu yang non-COVID itu ada sekitar cuma 5 kalau nggak salah. Di antara sekitar 40 aja. Jadi memang topik ini akhir-akhir ini sangat dibahas. Soalnya relevan banget dengan keadaan yang ada di sini ya. Iya, benar. Oke. Jadi kita bisa lanjut dulu slide-nya. Oke, ini prolog ya. Jadi salah satu sosok yang menginspirasi saya gitu, Lena Manggala, founder Gerakan Menulis Buku Indonesia. Jadi menulis itu adalah salah satu cara kita mengubah dunia tanpa meninggalkan kasur ya teman-teman. Ya ini kan sesuai sama kita sekarang ya kan, yang sedang work from home gitu kan, nggak bisa kemana-mana. Ya tapi sekarang udah era new normal ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah pengertian esai. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas dari sudut pandang penulisnya. Jadi, beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan ya ketika ada pelatihan esai adalah, apa bedanya artikel, esai dengan opini gitu kan. Kira-kira di sini ada yang udah pernah tahu belum bedanya apa? Kita diskusinya aktif aja ya. Lumayan panjang soalnya waktunya. Ada yang tahu nggak bedanya artikel, esai sama opini? Hai teman-teman, ada yang tahu kah? Berani, ya ada yang mau berani menjawab? Ya, seperti ya teman-teman sedang. Mungkin saya, Prof, mungkin kalau pandangan saya, esai itu lebih ke gagasan untuk akhirnya memberikan solusi secara singkat atau miniatur dari KTI. Kalau artikel itu lebih ke ilmiah yang dimana apa ya? Artikel sama esai menurut saya hampir mirip, Prof. Cuman bedanya kalau artikel ada susunan-susunan sendiri yang akhirnya bisa dipublikasikan secara masif gitu, Prof. Kalau untuk artikel. Oke. Jadi kalau yang disampaikan oleh Prof. Azam itu lebih condong ke artikel ilmiah ya, Prof. Memang benar ada semacam struktur-struktur yang harus dipenuhi biar bisa terwujudkan. Nah, jadi artikel pun juga ada banyak gitu kan, artikel ilmiah sama artikel populer. Esai pun juga demikian, ada yang populer sama yang ilmiah. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau menurut definisi ya, artikel itu tidak membawa sesuatu yang baru. Jadi misalkan gitu kan, teman-teman membahas tentang finansial teknologi dengan zakat gitu kan. Nah, di situ teman-teman cuma mengungkap hal-hal yang ada di sekitaran itu. Jadi teman-teman nggak memberikan pendapat, nggak memberikan gagasan baru, nggak memberikan sudut pandang gitu kan. Nah, kalau esai sendiri beda. Kalau esai itu memberikan suatu sudut pandang ya dari sisi kita. Jadi misalkan teman-teman bikin esai tentang COVID-19 gitu kan. Nah, jadi teman-teman setelah menjelaskan terkait dengan permasalahan COVID-19 itu memberikan gagasan. Kayak misalkan akhir-akhir ini banyak ya yang kayak platform, kemudian kayak metode pembelajaran daring, kemudian ada yang misalkan membuat suatu obat gitu kan. Nah,
Jadi perbedaannya di situ teman-teman. Jadi kayak teman-teman baca berita itu, nah itu berita kebanyakan adalah artikel. Soalnya mereka nggak memberikan gagasan baru. Cuma misalkan mereka itu meliput dari mana gitu kan, kemudian dimasukkan. Nah, jadi mereka itu nggak memberikan suatu insight-insight baru ya. Nah, oke. Kalau KTI beda lagi ya. Kalau KTI itu sifatnya kaku, jadi memang mirip dengan esai gitu kan secara garis besar. Juga memberikan suatu penemuan atau suatu gagasan. Cuma bedanya dia itu lebih kaku. Jadi kayak ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 gitu kan. Oke, lanjut. Oke, ini karakteristik esai. Nah, itu saya sertakan linknya ya. Soalnya kalau kita bahas satu persatu nanti bakal lama banget ini. Oke, lanjut dulu aja. Oke, nah kalau ini jenis esai ya. Nah, kalau jenis esai menurut teori gitu kan, teman-teman bakal menemukan ini personal esai, persuasive esai, how to esai, compare and contrast esai, cause and effect, dan problem and solution. Jadi yang personal esai itu biasanya teman-teman menemukan kalau teman-teman daftar beasiswa. Jadi kalau beasiswa itu kan biasanya kita disuruh buat esai ya. Esainya biasanya bertujuan untuk kenapa sih kita pantas mendapatkan beasiswa itu gitu kan. Kalau dompet duafa dulu ada nggak esainya? Ada. Ada ya. Oke. Nah, kalau persuasif esai itu seperti esai yang tujuannya untuk membujuk kita melakukan sesuatu. Jadi kalau misalkan ada suatu kampanye, suatu himbauan gitu ya, kayak himbauan mungkin kehidupan lebih bersih gitu kan kalau akhir-akhir ini. Nah, itu persuasif esai. Kalau how to esai itu memberikan cara-cara kita dalam melakukan sesuatu ya. Kayak misalkan mau masak gitu kan, atau mungkin mau melakukan hal-hal kayak misalkan gimana sih cara branding media gitu kan. Nah, teman-teman juga bisa membentuknya dalam bentuk esai gitu kan. Kemudian ada compare and contrast esai. Kalau ini tentang perbandingan. Jadi misalkan membandingkan antara pendidikan di Indonesia sama Finlandia gitu kan. Kenapa bedanya apa aja, kemudian kenapa sih bisa beda gitu kan. Nah, itu compare and contrast esai, kemudian cause and effect. Cause and effect ya itu cuma membahas terkait sebab masalah sama nanti dampaknya apa masalah itu. Jadi cuma sebab dan akibat. Nah, kalau yang terakhir ini problem and solution essay. Nah, jadi kalau ini biasanya yang dilombakan ya teman-teman. Jadi masalahnya apa, kemudian nanti solusinya apa gitu kan. Oke, lanjut dulu. Nah, kemudian ini ada esai yang sering dikompetisikan. Biasanya ada dua teman-teman. Pertama solusi. Solusi itu biasanya gini, kayak yang kebanyakan teman-teman temui kalau lomba esai. Jadi dia meminta suatu solusi yang berupa gagasan dari teman-teman. Kalau akhir-akhir ini kebanyakan platform ya, yang bentuknya digital gitu kan. Jadi sifatnya inovatif dan tepat sasaran gitu kan. Nah, kalau ini contohnya ya, itu kan kata kuncinya blockchain sama crowdfunding. Jadi misalnya ini, inovasi platform pendanaan berbasis crowdfunding yang terintegrasi dengan blockchain gitu kan. Nah, itu berarti dia meminta sebuah solusi. Nah, yang kedua, sifatnya eksplorasi. Kalau eksplorasi biasanya ini mengungkap hal detail ya, dan sifatnya tidak holistik atau tidak menyeluruh. Misalkan ini, kalau contohnya itu kan ada esai rupiah di mata guru ya. Jadi kita membahas tentang guru gitu kan. Kalau di situ kita harus memberikan pemahaman kepada para pembaca gitu kan, tentang apa sih nilai ekonomi di mata guru gitu kan. Nah, itu dari sudut pandang kita ya. Nah, jadi sesuatu hal yang baru itu tidak semuanya itu berbentuk suatu produk ya, tapi suatu analisis, suatu pendapat itu juga bisa menjadi hal yang baru. Nah, tapi kebanyakan kalau akhir-akhir ini yang diminta itu bentuknya produk ya teman-teman. Ya misalkan gerakan masyarakat, platform, kemudian
makanan gitu kan, seperti itu. Nah, soalnya kalau yang eksplorasi sendiri itu susah teman-teman, karena butuh suatu analisis yang lebih tajam ya daripada kita membuat sebuah produk gitu kan. Dan itu biasanya lebih dari 5 halaman kalau mau bikin itu. Kalau dulu saya pernah membuat esai itu tentang, judulnya begini, triple entry bookkeeping. Jadi triple entry bookkeeping itu adalah sistem pembukuan di akuntansi ya. Kalau sekarang ini baru double entry sih. Nah, kalau yang saya buat itu triple entry bookkeeping titik 2, siapkah perguruan tinggi di Indonesia menghadapinya? Nah, jadi itu kan sebuah analisis ya. Kayak perguruan tinggi di Indonesia itu siap nggak sih menghadapi triple entry bookkeeping gitu kan? Nah, nanti dijawab di esainya. Bisa apa enggak? Oke, lanjut. Nah, esai yang diinginkan ya. Yang pertama, populer sesuai pembaca, esai yang kaya, sistematis gitu kan. Nah, yang dimaksud populer, itu maksudnya begini teman-teman. Esai kan nggak ada struktur bakunya ya. Jadi, silahkan teman-teman membuat kreasi gitu kan, dalam sub-subnya. Jadi kan kalau di ketentuan itu biasanya cuma esai terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup gitu kan. Nah, jadi boleh teman-teman membuat strukturnya itu pendahuluan gitu kan, kemudian isi, tutup, itu boleh. Atau misalkan nyalain pendahuluan, tinjauan teoritis, kemudian solusi, habis itu strategi implementasi, penutup. Nah, jadi itu nggak ada batasan ya kalau dalam esai. Nah, kemudian yang dimaksud populer itu maksudnya gini, sesuai sama pembaca. Misalkan teman-teman membuat esai untuk pebisnis ya. Nah, berarti yang dipakai gitu kan, itu dengan bahasa-bahasa bisnis gitu kan. Dengan cara-cara yang mudah, kayak misalkan diberikan analisis SWOT. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan ke orang-orang yang akademik gitu kan, nah itu berarti ya nanti boleh dikasih kayak kerangka berpikir gitu kan. Nah, beda lagi kalau teman-teman ke masyarakat umum. Nah, kalau ke masyarakat umum, biasanya kita cenderung pakai yang paragraf langsung ya. Jadi modelnya cuma ditulis gitu kan, nggak usah dipisahkan dalam sub-sub. Nah, selanjutnya, itu esai yang kaya. Kalau esai yang kaya, itu modelnya, itu maksudnya, ketika membaca tulisan kalian gitu kan, si pembaca itu mendapatkan hal-hal yang baru. Misalkan begini, Prof. Azam pernah dengar istilah tragedi nol buku belum? Belum tuh Prof. Kayak gimana Prof? Nah, jadi tragedi nol buku itu salah satu peristiwa ya. Yang saya baca dalam suatu esai, kalau nggak salah itu juara 1 kalau nggak salah di event Hunter Indonesia ya. Jadi dia itu mengangkat tentang tragedi nol buku di latar belakangnya. Jadi itu tentang peristiwa di Indonesia itu sangat anjlok sekali angka literasinya. Bahkan sekarang itu cuma sekitar berapa ya? Nggak sampai 10%. Nah, jadi kalau gitu kan kita tertarik ya bacanya kan. Ternyata kita baru tahu, oh ternyata ada kok istilah tragedi nol buku gitu kan. Nah, gitu. Nah, selanjutnya sistematis. Nah, sistematis maksudnya ya itu ya. Teman-teman harusnya sudah, ya saya rasa sudah paham gitu kan. Maksudnya disampaikan secara berurutan, kemudian mudah dipahami, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini esai yang jelek sama esai yang bagus ya. Nah, jadi esai yang bagus itu kan, kalau teman-teman baca di ketentuan juknis itu kan kita dibagi dalam beberapa sub ya. Ada ekonomi, kemudian sosial, budaya gitu kan. Nah, yang bagus itu adalah yang tajam teman-teman, bukan yang holistik ya. Maksudnya begini, kalau misalkan teman-teman punya solusi ya, solusinya misalkan begini, untuk mengentaskan masalah pendidikan daring di Indonesia. Nah, itu kan artinya teman-teman membuat solusi yang tajam ya. Dalam artian tuh solusinya hanya ditujukan untuk permasalahan pendidikan daring.
Beda lagi kalau teman-teman bikin suatu esai, solusinya satu, tapi masalah yang diselesaikan bisa 3. Nah, jadi ini modelnya. Esai kan jumlahnya cuma 5 sampai 7 halaman ya, Iya. rata-rata. Kalau misalkan nih, teman-teman di latar belakang mengangkat 3 permasalahan, misalkan pendidikan, sosial, sama kesehatan. Itu bisa bayangin nggak? Nanti dalam 5 sampai 7 halaman itu bakal tercakup semua solusinya. Pasti nggak bisa ya teman-teman. Nah, jadi memang kalau yang esai gitu kan, esai memang selalu tidak utuh. Dalam artian, ya dia tidak bisa membahas semua permasalahan dalam satu kali tulisan gitu kan. Nah, jadi yang bagus, itu yang mengerucut ya. Jadi cukup satu aja. Misalkan kayak, kalau pengangguran ya pengangguran, kalau pendanaan ya pendanaan gitu kan. Jangan mencoba menyelesaikan 2 masalah gitu kan, dalam satu kali tulisan. Oke, selanjutnya. Fungsi struktur esai. Nah, yang pertama ada pembukaan, isi, kemudian penutup ya. Jadi pembukaan ini pertama, fungsinya adalah untuk mencari perhatian ya. Kalau teman-teman lihat di beasiswa 10.000, kalau nggak salah lombanya itu lomba esai pas ada kebakaran hutan di Karhutla ya kalau nggak salah. Nah, kalau teman-teman lihat yang juara 1, 2, 3 kalau nggak salah, itu semuanya mengangkat masalah tentang kebakaran hutan. Walaupun tema dari esainya adalah peran generasi muda kalau salah, atau peran generasi milenial ya. Jadi nggak ada pembahasan tentang kebakaran hutan gitu kan di dalam temanya. Tapi yang dipilih oleh Dewan Juri adalah yang kebakaran hutan. Kenapa? Karena itu sangat relevan teman-teman. Dan masalahnya kan belum selesai ya. Nah, jadi itu kan sangat menarik untuk dibaca. Beda lagi kalau teman-teman mengangkat masalah pengangguran gitu kan. Nah, kalau pengangguran kan udah biasa ya. Sekarang kan bahkan udah dari kapan ya, udah berdekade banyak sekali. Nah, beda lagi kalau teman-teman di masa COVID ini, pengangguran terdampak COVID. Nah, itu sesuatu yang baru ya. Jadi intinya, kalau pendahuluan kalian gitu kan, membahas sesuatu yang relevan, membahas sesuatu yang menarik, itu biasanya kita bisa lanjut membacanya gitu kan, nggak bosen gitu. Soalnya itu masih sesuai dengan zaman sekarang. Selanjutnya kalau isi, jadi isi itu untuk ya menjelaskan tentang solusi kalian, kemudian penutup closing statement. Oke, nanti kita bahas secara mendetail di bawah ya. Lanjut dulu. Ya, kalau ini perlu dijelasin nggak, Prof. Azam? Ini kan buat apa ya? Buat lomba. Mungkin bisa sekilas aja, Prof. Sedikit aja. Oke. Jadi ini teknis bedah juknis ya kalau lomba ya. Jadi ada 2 hal yang perlu diperhatikan, tema kompetisi sama kriteria penilaian. Lanjut dulu. Oke, temanya dibedakan menjadi 2 ya. Kayak yang jenis saya tadi, mencari solusi atau mengeksplorasi gitu kan. Contoh yang mencari solusi misalkan menumbuhkan kesadaran berinvestasi generasi milenial dan selanjutnya gitu kan. Oke, lanjut. Oke, misalkan temanya meningkatkan pemikiran kritis generasi bangsa di era revolusi industri 4.0. Jadi kalau temanya kayak gini, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tujuannya sama konteksnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemikiran kritis. Nah, kalau konteksnya itu di era revolusi industri 4.0. Jadi dari tema ini gitu kan, kalian disuruh untuk menulis gimana sih caranya meningkatkan pemikiran kritis gitu kan pada era revolusi industri 4.0.
Nah, kalau di era revolusi industri 4.0 otomatis solusi yang diminta itu bersifat virtual atau digital ya. Nah, jadi simpelnya begini, kalian itu diminta memberikan sebuah gagasan dalam bentuk digital untuk meningkatkan pemikiran kritis. Nah, jadi gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut. Lanjut sampai yang kriteria. Sampai kriteria, Bro. Oke. Oke, setelah itu biasanya kriteria penilaian. Kompetisi itu ada 4 biasanya. Sesuai dengan tema. Jadi ya mengacu ke tema itu gitu kan. Kalau misalkan sekarang banyak COVID, ya berarti mengangkat masalah COVID. Kemudian penulisan. Biasanya ini tentang daftar pustaka, kemudian penulisan gitu kan. Kalau argumentasi itu biasanya tentang data. Kalau originalitas biasanya tentang kebaruan inovasi yang teman-teman bawa di esai itu. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada sebuah teori yang saya ambil ya dari buku How to Write the Great Essay dari Starkey. Jadi sempurnanya ya, waktu yang sempurna gitu kan dalam menulis esai. Biasanya seperempat untuk menyiapkan pre-writing gitu kan. Kemudian untuk menulisnya setengah, dan untuk revisi sama editnya itu seperempat. Jadi kalau teman-teman nulis esai yang banyak 1 hari, kemudian menulis esainya itu 2 hari, kemudian revisinya sehari gitu kan. Jadi 4 ya, 4 hari. Oke, lanjut. Oke, ini ada pre-writing, cara mencari ide. Saya jelasin 2 aja, yang free writing sama brainstorming ya, ke bawah. Oke, ini bedanya free writing sama brainstorming ya. Kalau brainstorming, itu sifatnya terfokus teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau nulis esai tentang pendidikan, itu silahkan buat list tentang hal-hal yang terjadi di pendidikan. Misalkan Merdeka Belajar, kemudian PLP gitu kan, pendidikan daring, dan yang lain-lain. Kalau free writing itu beda. Kalau free writing itu silahkan kalian tulis semua hal yang ada di dalam pikiran kalian. Mau itu politik, mau itu pendidikan, mau itu sosial gitu kan. Nah, sampai nantinya setelah selesai menulis semua gitu kan, itu dibaca ulang, terus dilihat kira-kira yang menarik yang mana gitu kan. Nah, itu teknik free writing sama brainstorming ya. Kalau saya sendiri biasanya lebih cenderung ke brainstorming. Soalnya saya sendiri kalau menulis esai itu nggak pindah-pindah ya, subtema yang saya ambil. Kalau nggak ekonomi, pendidikan gitu kan. Soalnya kalau kita pindah-pindah gitu kan, itu biasanya kesulitan mencari pemahaman dulu ya. Jadi kan kalau misalkan kita mau bikin suatu gerakan sosial, itu kan otomatis kita harus mempelajari dulu ya tentang struktur sosial itu gimana, kemudian tatanan sosial yang ada di Indonesia itu gimana yang sekarang gitu kan. Nah, itu kan memakan waktu banyak gitu. Nah, sedangkan waktu menulis esai kita kan ya nggak banyak. Nah, jadi saran saya buat teman-teman kalau misalkan mau menjadi penulis ya, baik esai, LKTI gitu kan, itu silahkan teman-teman menentukan fokus ya. Jadi silahkan mau fokus di subtema apa gitu kan. Nah, kemudian diperdalam. Jadi teman saya itu ada yang membuat suatu KTI. Jadi KTI yang di bawah itu topiknya sama teman-teman, tentang pendanaan UMKM. Tapi bedanya gini, KTI-nya semakin lama semakin dilombakan itu analisisnya semakin mendalam. Jadi misalkan yang pertama, yaitu cuma berbentuk gagasan gitu kan, dijelasin keunggulannya apa, manfaatnya apa. Nah, itu yang pertama. Nanti yang kedua, dia pakai studi kasus.
Nah, udah pakai studi kasus gitu kan. Nah, yang ketiga, dia itu udah sampai pada uji coba lapangan. Jadi memang dia itu konsisten gitu kan. Nah, tapi nanti tetap ditambah inovasi-inovasi ya. Jadi tetap nggak boleh ada plagiasi seperti itu. Nah, sama kayak Isai gitu kan. Jadi misalkan teman-teman nih, bikin suatu program, suatu platform pendanaan ya. Pendanaan berbasis crowdfunding gitu kan. Nah, dapat juara gitu kan, alhamdulillah. Nah, di yang lomba kedua gitu kan, angkat hal yang sama, pendanaan berbasis crowdfunding. Nah, terus ditambah lagi gitu kan inovasi. Pendanaan berbasis crowdfunding yang terintegrasi dengan sistem pajak piutang. Nah, itu boleh yang kayak gitu. Jadi harus tetap ada inovasinya ya, teman-teman. Dan semakin mendalam itu semakin bagus. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya ya, yang free writing sama brainstorming tadi. Kalau brainstorming itu terfokus ke satu topik aja, itu Merdeka Belajar, kemudian RPPJ 3 komponen, kuliah lintas jurusan boleh gitu kan, kemudian magang diperpanjang. Kalau nggak salah sekarang itu 4 bulan magang. Nah, kalau free writing itu terserah ya teman-teman. Yang ada dalam pikiran teman-teman silahkan tuangkan di situ. Setelah selesai, nanti baru dibaca ulang. Oke, lanjut. Oke, ini lanjut aja. Oke, sama ada tambahan buat yang mencari ide. Yang paling dikenal itu kan biasanya ada istilah ATM ya, amati, tiru, kemudian modifikasi itu kan, itu juga bisa. Kemudian ada yang apa namanya, benchmarking kalau nggak salah. Benchmarking itu mirip-mirip kayak ATM, tapi caranya gitu teman-teman. Teman-teman ngelihat di luar negeri itu programnya gimana, kemudian diterapkan di Indonesia dengan adaptasi. Kemudian ada lagi, kalau ini teknik baru sih, aku juga baru tahu ya. Kemarin sempat ikut kelas esai gitu kan. Caranya adalah dengan menggabungkan 3 judul esai. Silakan teman-teman cari banyak judul esai gitu kan. Nah, nanti digabungkan. Nah, itu nanti bisa menghasilkan suatu judul esai yang baru. Oke, habis itu yang terakhir, yang paling susah, kalau yang mencari ide itu, adalah dengan kepekaan. Jadi teman-teman peka terhadap lingkungan gitu kan. Misalnya gini, teman-teman di sekitar rumahnya ada biji ketapang gitu kan. Nah, kemudian terinspirasi gitu kan. Oh, ternyata biji ketapang ini bisa dibuat jadi santan. Nah, kayak gitu kan berarti membutuhkan kepekaan yang tinggi ya. Nah, itu salah satunya yang agak lumayan susah sih kalau mencari ide ya. Nah, yang selanjutnya ini pra menulis. Itu ada outline, kemudian 5W1H, ini mengkaji literatur, kemudian piramid charts. Jadi outline ini opsional. Jadi outline ini fungsinya kan cuma untuk menjaga supaya tulisan kita nggak kemana-mana ya. Jadi misalkan teman-teman udah biasa menulis, misalkan udah ahli gitu kan, itu nggak usah pakai outline, nggak masalah gitu. Kemudian 5W1H ini udah paham. Kemudian reading good writing, ini maksudnya mengkaji tulisan-tulisan yang udah bagus gitu kan. Biasanya kalau saya bikin esai, itu sebelum buat ide, itu biasanya kaji referensi dulu ya. Jadi saya sempatkan dalam satu malam itu cuma buat download jurnal. Nah, biasanya sekitar satu topik itu 20. Nah, 20 jurnal gitu kan. Nah, di download dulu. Nah, habis itu baru dibaca sambil diambil intisarinya. Jadi misalkan nih, dalam satu jurnal itu menemukan bahwa coronavirus itu merugikan perekonomian Indonesia berapa gitu kan. Nah, itu nanti diambil, dicatat, sambil diambil referensinya atau daftar pustakanya. Kemudian pyramid charts. Nah, ini turun, ada diagramnya di bawah. Lanjut dulu slide-nya.
Nah, ini. Jadi ini menyusun ya. Menyusun paragrafnya terutama, jadi ide utamanya apa, kemudian gagasan pendukung primernya apa, gagasan pendukung sekundernya apa. Jadi kayak misalkan di paragraf 1 ya, teman-teman mau membicarakan apa gitu kan. Misalnya ini, pendidikan Indonesia merupakan pendidikan yang menengah ke bawah di dunia gitu kan. Misalnya begitu ya. Kemudian ditambahin gagasan pendukung primernya, gagasannya berupa data gitu kan, itu boleh. Kayak misalkan dari PIA gitu kan, itu ada datanya gitu kan, kalau nggak salah peringkat 67 atau berapa gitu ya. Kemudian ditambah dengan gagasan pendukung sekunder. Gagasan pendukung sekundernya bisa dari website, dari jurnal gitu kan, itu boleh. Lanjut. Nah, ini yang ada di pendahuluan, ada 4 ya. Latar belakang informasi, pernyataan umum, tesis, sama pengenalan subtopik isi. Lanjut. Jadi ini contoh esainya yang pernah saya lombakan dulu. Dapat juara 2 kalau nggak salah. Di mana nih lombanya, Mas Andi, Prof. Andi? Di UNY. UNY? Iya. Oke, kirain UNJ. Sama ini ada beberapa hal yang lucu sih pas ini, nanti tak ceritain. Oke, siap. Nah, jadi ini ada pernyataan umumnya. Pernyataan umum itu istilahnya gini ya, kayak itu suatu pernyataan yang diterima oleh masyarakat gitu kan. Gak usah pakai data-data, itu udah diketahui gitu kan. Jadi kayak perkembangan teknologi merupakan hal yang lumrah di masa kini. Nah, itu kan udah biasa ya. Dan udah menjadi sesuatu yang nggak perlu dijelaskan gitu kan. Kemudian ada latar belakang informasi. Nah, salah satu tipsnya ya, kalau nulis esai itu berikan istilah-istilah yang menarik gitu kan di dalamnya. Kayak misalkan ini, coinless society gitu kan, cashless society itu kan jarang dipakai ya. Nah, kemudian ini ada data-datanya juga. Lanjut. Jadi latar belakang informasi itu isinya data ya teman-teman. Oke. Jadi ngambil semacam kayak apa? Searching datanya dari artikel atau bagaimana? Oh, kalau ini gabungan. Jadi ada website, tadi kayaknya ada lembaga nasional juga, sama ada artikel ilmiah ya. Oh, oke. Jadi kalau hierarkinya tuh gini kalau ngambil data kan, sebisa mungkin itu diambil dari lembaga nasional dulu gitu kan, dari BPS atau dari LIPI dan yang lain-lain gitu kan. Nah, nanti baru ambil yang dari jurnal. Kalau jurnal nggak ada ya berarti kepepetnya kita ambil dari berita. Oh, oke, siap. Oke, jadi ini masih latar belakang informasi gitu kan. Lanjut dulu. Nah, selanjutnya ada tesis ya teman-teman. Tesis itu kayak semacam gagasan ya, tapi belum terbuktikan gitu kan. Soalnya kan masih dalam pendahuluan ya. Nah, itu gagasan itu dari kalian, dari penulis. Kemudian ada pengenalan subtopik isi. Nah, jadi pas di paragraf terakhir pendahuluan itu biasanya dikasih. Nanti di isi itu bakal dijelaskan apa aja. Nah, kalau di sini kan ada 2 ya. Pertama, bagaimana triple landed bookkeeping dapat meningkatkan akuntabilitas dari startup. Lalu, akankah seluruh startup mampu mengimplementasi triple landed bookkeeping? Nah, jadi enaknya gini, kalau esai itu fleksibel ya teman-teman. Kalau ini kan kayak rumusan masalah gitu kan, disediakan dalam bentuk dalam bentuk pertanyaan gitu kan. Nah, tapi nggak harus gitu, boleh gitu kan dengan pernyataan gitu kan. Kayak misalkan dengan adanya gagasan ini, maka startup akan lebih mengoptimalkan akuntabilitasnya gitu kan. Nah, jadi nggak ada maksudnya kayak format yang baku untuk menulis esai gitu ya.
lanjut. Oke, kemudian isi. Nah, kalau eksplorasi ya biasanya gini isinya. Argumen-argumen mengenai subtopik yang didukung fakta, data, dalam menyajikan seluruh informasi atas subjek. Jadi yang contohnya yang tadi ya, kayak misalnya ini, triple entry bookkeeping, titik 2, akankah perguruan tinggi di Indonesia mampu menghadapinya gitu kan. Nah, kalau di isinya, yang saya tulis tuh gini caranya teman-teman. Ada analisis sama sintesis ya. Jadi kan gini, pertama saya menjelaskan dulu terkait dengan kondisi di Indonesia itu perguruan tingginya kayak gimana gitu kan. Yaitu dinamis apa enggak dalam menghadapi perubahan. Nah, setelah itu saya menjelaskan terkait dengan triple entry bookkeeping. Itu membutuhkan hal apa saja untuk penerapannya. Nah, jadi kan udah ketemu ya. Antara kondisi di Indonesia itu gimana dan kebutuhan dalam penerapan triple entry bookkeeping itu gimana gitu kan. Nah, maka bisa diambil sintesis gitu kan. Nah, kalau misalkan itu cocok gitu kan, oh berarti bisa gitu kan. Nah, kalau enggak berarti enggak bisa. Nah, isinya tentang kayak gitu kalau eksplorasi. Kemudian kalau inovasi, nah inovasi biasanya ini ada tinjauan teoritis. Jadi misalkan teman-teman mengangkat tentang sociopreneur, crowdfunding gitu kan. Nah, itu dijelasin dulu. Biasanya yang di bagian isi. Crowdfunding adalah bla bla bla, sociopreneur bla 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 gitu kan. Nah, selanjutnya setelah ketinjauan teoritis itu jelasin tentang idenya. Kayak konsepnya kayak apa gitu kan, kemudian pakai sistem apa, manfaatnya apa. Nah, itu di deskripsi ide. Selanjutnya di keunggulan. Nah, keunggulannya ini penting banget teman-teman. Misalnya gini ya, kalau kita menemui permasalahan gitu kan, di Indonesia misalkan, itu otomatis kan udah banyak ya yang mencoba menyelesaikan. Kayak misalkan gini, kira-kira platform kita bisa tuh menyelesaikan masalah apa, Pak Azam? Menyelesaikan masalah untuk mempertemukan antara orang baik dengan yang membutuhkan. Oke, jadi semacam wadah ya untuk mempertemukan orang gitu kan, ya kan donasi gitu kan. Iya, betul. Nah, misalkan teman-teman bikin suatu platform yang sama gitu kan. Nah, biasanya dewan jurinya tuh bakal tanya gitu kan, bedanya sama kitabisa.com itu apa gitu kan. Yang buat platform lebih bagus dari mereka itu apa gitu kan. Nah, itu biasanya kita harus cantumin di esai. Oke. Nah, selanjutnya strategi implementasi. Nah, jadi strategi implementasi ini biasanya langkah-langkah ya. Jadi kan salah satu kriteria ide itu aplikatif. Nah, kita mewujudkan aplikatif itu dalam bentuk strategi implementasi. Kayak misalkan pertama mencari data gitu kan, kemudian menjalin kerjasama dengan siapa-siapa gitu kan. Nah, kayak gitu. Baru akhirnya eksekusi. Oke, lanjut. Kalau tadi yang aplikasi itu ditaruh di bagian isi juga, Prof, berarti desainnya, misalnya ada desainnya. Oh, kalau desain ya. Jadi kalau saya sendiri, biasanya kan cuma 3-7 halaman kan, kalau apa namanya, esai. Nah, biasanya saya masukkan ke lampiran. Oh, jadi ditaruhnya di lampiran ya, Prof? Iya. Oke, siap. Nanti aku kasih tahu contohnya. Jadi ada yang tak buat yang bentuknya aplikasi. Oke, mantap, Prof. Kemudian ada penutup. Nah, penutup biasanya kesimpulan sama harapan ya. Oke, siap. Kesimpulan kayak misalkan teman-teman bikin solusi tentang COVID-19, ya berarti gini, Indonesia sedang dilanda COVID-19, begitu banyak kerugian gitu kan. Nah, sampai yang akhirnya solusi penulis merupakan cara yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi kayak di closing statement lagi gitu kan. Nah, dan yang terakhir itu dikasih harapan. Harapannya adalah ya semoga orang-orang di luar sana itu turut serta dalam membantu penyelesaian masalah ini, khususnya melalui ide yang ditawarkan oleh penulis. Nah, harapannya kayak gitu biasanya. Oke, mantap. Tapi berarti, Prof, kalau kita tutup dengan misalnya ada quotes atau pantun gitu, boleh nggak, Prof? Atau kurang etis, Prof?
Oh, boleh. Nah, jadi memang banyak ya kalau yang kayak gitu kan. Jadi misalkan Mm-mm. sebelum pendahuluan kan dikasih quotes, Iya. dikasih cerita dulu kan. Itu boleh-boleh Mm. banget itu. Oke, Jadi siap. kan tergantung konteksnya ya. Kayak misalkan kalau itu bisa menambah eh, atensi dari penulis itu kan, bisa menarik perhatian penulis, itu boleh Mm. banget itu. Oke, siap. Mantap, mantap. Oke, lanjut. Oke, ini tips dan triknya dikasih 3 aja ya. Yang pertama adalah parafrase, ke bawah. Biasanya nih, ini kan teman-teman mengambil data ya, atau mengambil kutipan gitu kan. Mm. Nah, biasanya kan jadi pertanyaan, bagusnya diparafrase apa enggak gitu kan. Iya. Itu biasanya disesuaikan konteks teman-teman. Kalau Oke. misalkan kutipannya udah sesuai, udah Mm. cocok sama bahasa yang dipakai teman-teman gitu kan. Nah, itu nggak usah diparafrase harusnya. Kayak misalkan Oh, gini, oke. suatu quotes ya, ini udah familiar banget dari apa kalau nggak salah. The end of education is character. Nah, itu kan udah Oke. biasa dan udah enak gitu kan tulisannya kalau dimasukin kemana-mana. Nah, jadi kalau kayak gitu mending dimasukin langsung gitu kan. Mm. Nah, jadi tinggal dikutip aja, dikasih pengarangnya siapa, dikasih sumbernya dari mana gitu kan. Nah, beda lagi kalau jurnal. Nah, kalau jurnal itu biasanya kita harus parafrase. Kenapa? Karena biasanya itu panjang banget hasilnya. Mm. Jadi kadang-kadang ada yang satu kalimat itu sampai 3 baris lah. Nah, dan itu kan boros banget ya. Sedangkan kan kita cuma butuh itu untuk memperkuat argumen kita. Nah, maka dari itu kita butuh yang namanya parafrase. Nah, contohnya gini. Iya, sama parafrase itu lebih ya, supaya tulisan kita lebih ngalir. Oke. Jadi lebih enak baca. Misalkan gini, pandemi COVID-19 memberikan pengaruh buruk kepada negara Indonesia. World Matters gitu kan menyatakan bahwa jumlah korban jiwa telah mencapai 30.000. Itu bisa aja diparafrase gitu kan. Negara Mm. Indonesia sedang dilanda bencana pandemi COVID-19. Tercatat telah 30.000 jiwa yang melayang disebabkan virus ini. Jadi bedanya gini, Oh, kalau yang kalimat 1 sama 2 itu subjeknya di depan. iya. Wah. Nah, yang kalau di kalimat 2 itu yang di kalimat kedua itu kan Hah? di belakang ya. Iya benar. Nah, jadi Oh, iya. parafrase ini tuh bikin lebih apa namanya? Lebih menarik ya. Iya benar. Jadi kan bisa dibulak-balik gitu kan katanya. Atau mungkin bisa diganti pakai yang lebih istilahnya lebih berseni gitu kan. Misalnya gini, Mm. teman-teman bahas tentang Pancasila. Pancasila itu biasanya Pancasila adalah suatu falsafah hidup bagi bangsa Indonesia gitu kan. Mm. Nah, itu kalimat pertamanya. Mungkin bisa diparafrase gitu kan. Hmm, Pancasila merupakan sebentar. Saya Pancasila adalah suatu falsafah hidup bagi bangsa Indonesia. Mm. Itu kan biasanya udah sering didengar ya. Iya. Nah, mungkin itu bisa diganti gitu kan. Pakai kata-kata yang lebih istilahnya lebih berani ya, kayak misalkan yang biasanya ada di Pancasila tuh gini. Pancasila adalah salah satu salah satu kemasan bagi bangsa Indonesia. Nah, itu nanti perlu penjelasan tetepan kalau kayak gitu ya. Nah, Mm. biasanya pakai tanda kutip teman-teman. Tanda Oh, kutip gitu. yang satu ya. Mm. Nah, soalnya itu nggak mencerminkan sesuatu yang asli gitu kan. Ya kan bahasa Indonesia nggak dikemas dengan Pancasila gitu kan. Iya betul. Nah, salah satu lagi kayak gini teman-teman. Demokrasi adalah sistem pemerintahan Indonesia yang dari rakyat, untuk rakyat, bagi rakyat, dan juga wakil rakyat. Nah, itu kan ada yang beda ya. Mm. Jadi kan gini, kalau dibahasakan dalam bahasa yang biasa,
itu mau bilang gini aslinya. Demokrasi itu berlaku bagi masyarakat dan DPR. Nah, itu kan bisa dibuat kayak yang tadi ya. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang untuk rakyat, bagi rakyat untuk rakyat, dari rakyat, dan juga wakil rakyat gitu kan. Nah, itu kan lebih enak gitu kan. Kayak lebih mengundang, oh, kok beda gitu kan interpretasinya dari demokrasi gitu kan. Tapi kan itu nggak salah ya. Wakil rakyatnya juga ada gitu kan. Nah, itu gunanya parafrase. Oke, lanjut. Oke, ini paradoks, tapi ini agak susah penggunaannya. Jadi paradoks itu salah satu majas ya. Pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Jadi misalnya gini, menurut Prof. Azam, fungsi Pancasila itu sebagai apa aja, Prof? Sebagai ideologi yang akhirnya menyatukan bangsa dan juga menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan. Ya, kalau sebagai pedoman hidup artinya gimana berarti? Gimana apanya nih? Interpretasinya, kan Pancasila juga sebagai pedoman hidup kan bangsa Indonesia. Iya, betul. Kira-kira maksudnya gimana itu? Ya, maksudnya berarti jadi dalam setiap kebijakan dan juga pengambilan peran dan kebijakan dan perilaku harus berfalsafah pada Pancasila. Kalau dalam tulisannya, ini maksudnya dalam tulisannya Prof atau bagaimana, Prof? Dalam artinya aja berarti. Oh ya, itu. Kan berarti, ya, oh itu itu. Ya. Oke, berarti kan kalau misalkan ya, ini yang tak tulis di sini kan, namun kini Pancasila sedang dierosi oleh berbagai macam ideologi yang bertentangan, kayak misalkan komunisme, kemudian kapitalisme, kemudian ada yang golongan ekstrem Islam itu namanya apa? Apa ya? Radikalisme? Enggak, bukan. Ya pokoknya yang fanatisme Islam itu ya. Ya itu kan. Nah kemudian tuh cara kita masukin paradoksnya gini. Apakah Pancasila masih sakti dalam menjaga kedaulatan NKRI? Nah, harusnya kan jawabannya tidak ya. Soalnya kan Indonesia Pancasila itu kan suatu supremasi hukum. Iya. Ya kan? Dan itu kan juga semacam pedoman hidup, falsafah hidup gitu kan. Cara pandang Indonesia dalam bermasyarakat tuh ya pakai Pancasila gitu kan. Nah, tapi kan ini pertanyaannya nggak salah ya. Apakah Pancasila masih sakti gitu kan? Soalnya kalau kita lihat di konteks sebelumnya, itu gini, ternyata bangsa Indonesia itu nggak pakai ideologi Pancasila gitu kan, sebagian besar sih, sebagian ya. Jadi nangkep juga konteksnya? Iya, nyangkut. Nyangkut ya. Ya intinya kayak gini, itu tuh kita menarik perhatian ya dengan paradoks. Kayak kita tuh memberikan, oh ternyata kenyataan itu nggak sesuai sama idealita gitu kan. Nah, paradoks. Oke, lanjut. Kemudian padatkan makna. Jadi padatkan makna atau kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyimpulkan kembali gagasan dari diri pendengar atau pembaca seperti yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Nah, jadi kalau teman-teman kalimat efektif gitu ya, itu maksudnya bukan kalimat yang singkat atau kalimat yang panjang. Jadi inti dari kalimat efektif adalah kalau misalkan teman-teman nulis, apa yang kalian tulis itu diterima sama dengan pembaca. Itu maksudnya kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu biasanya gini. Ini kan udah contohnya ya, Insinyur Soekarno adalah bapak proklamator. Beliau membacakan naskah proklamasi pada tahun 1945. Nah, ini kan secara kalimat tuh juga udah benar gitu kan. Nah, tapi itu bisa diefektifkan lagi supaya lebih enak diterima gitu kan oleh pembaca. Kayak misalnya gini, Insinyur Soekarno
Bapak Proklamator membacakan naskah proklamasi pada tahun 1945. Nah, itu kan lebih efektif ya, buat dibaca, buat didengarkan gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi ini yang terakhir. Tips yang terakhir. Nah, jadi ini yang mau tak ceritain tadi. Jadi dulu saya ikut lomba. Ini udah selesai kayaknya? Ya, udah selesai. Jadi yang saya ikuti lombanya itu yang dapat juara 2. Itu lucunya gitu. Saya kan tanya kan ke kenalan gitu kan. Nah, salah satunya tuh teman saya yang mengadakan lomba gitu kan. Nah, saya kan tanya, nilai naskah saya berapa gitu kan. Nah, pokoknya dapat yang tertinggi gitu toh. Nah, kemudian pas presentasi, ya kan saya, ya intinya pede gitu kan. Saya kan udah dapat tinggi gitu kan di naskahnya. Nah, terus kan saya menjelaskan gitu kan. Yang saya jelaskan tuh begini, istilah-istilahnya ada banyak, terutama ekonomi ya. Kayak cashless society, contactless society, kemudian akuntabilitas, triple entry gitu kan. Nah, soalnya kan juri-jurinya kan saya rasa gitu kan, itu kan dari Fakultas Ekonomi gitu kan. Nah, ternyata gitu kan, ternyata di situ setelah dibuka latar belakang dari jurinya gitu kan, yang 2 itu dari Fakultas Ekonomi, yang 1 dari PBSI, Sastra Indonesia. Jadi kan mungkin harapannya gini ya dari dewan jurinya, ya yang dari Fakultas Ekonomi itu koreksi terkait dengan materinya atau substansi dari esainya, nanti yang bahasa Indonesia itu tentang tata kalimatnya gitu kan. Nah, tapi yang lucu gini teman-teman, pas saya presentasi gitu kan, nah di pas sesi tanya jawab gitu kan, nah yang dari PBSI itu dosennya itu bilang gini, Mas, saya nggak paham sama apa yang Anda bicarakan gitu kan. Nah, ini lucunya gini teman-teman, kalian tuh harus mengenali ya, harus mengenali kalian bicara dengan siapa gitu kan. Nah, sama juga kayak misalkan kalian tulis esai gitu kan, kadang-kadang saya lihat juga itu penyelenggaranya dari mana. Kalau misalkan dari dari farmasi gitu kan, nah kemungkinan besar dosennya yang menilai itu juga dari farmasi. Jadi kan, biasanya kan jurinya ada 3 ya, jurinya kan ada 3 biasanya. Nah, sedangkan subtema yang ditawarkan dalam esai itu biasanya ada 6, ada 5 gitu kan. Nah, otomatis kan dari segi kepakaran beliau ya, dosen-dosennya itu kan nggak bisa mencakup semuanya gitu kan. Kan jarang-jarang ada dosen sosial itu juga dosen di ekonomi gitu kan. Jadi ngajar akuntansi sama ngajar sosial kan nggak ada ya kayak gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang kalau teman-teman ikut kompetisi itu juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Iya, betul banget, betul. Soalnya gini, saya juga sering kan pengalaman sama teman saya gitu tuh. Ya dia tuh ikut LKTI kalau nggak salah di Jember kalau nggak salah. Salah satu universitas di sana gitu kan. Nah, yang ngadain dari yang perikanan tuh apa? Jurusannya? Apa ya? Jurusan maritim tuh ada nggak tuh? Nggak ada ya? Kayaknya perikanan. Ya? Kurang tahu deh. Iya, biasanya pokoknya yang kelautan gitu ya. Nah, terus dia bilang gitu kan, yang juara 1 itu tentang kemaritiman gitu kan. Nah, sedangkan dia itu yang dibawa adalah suatu solusi tentang mengajarkan ngaji gitu kan. Soalnya di dalam LKTI itu temanya tentang yang general lah, kayak misalkan mewujudkan Indonesia Emas 2045 gitu kan. Iya, benar-benar. Ya kan, biasanya kayak gitu kan. Terus subtemanya juga ada banyak ke dalam gitu kan. Nah, terus aku bilang gitu kan. Sering banget gitu. Ya aku bilang, oh ya itu wajar-wajar aja gitu kan. Soalnya kan gini, misalkan kamu menjelaskan tentang hal yang diketahui oleh para dewan juri gitu kan, ya otomatis itu lebih menarik gitu kan buat tanya jawab. Iya. Ya kan? Iya, betul. Jadi, saya pasti ikut lomba LKTI kan, itu di Jember gitu kan. Kan itu yang mengadakan dari ilmu ekonomi kalau nggak salah. Dari ilmu ekonomi gitu kan. Nah, otomatis kan saya mengambil tentang ekonomi kan, tentang pendanaan platform pendanaan buat UMKM berbasis crowdfunding sama
yang terintegrasi oleh Hanjak Piutang. Nah, pas di sana gitu kan. Nah, ternyata yang dari Dewan Juri itu latar belakangnya ekonomi syariah semua. Oke. Nah, sedangkan di situ ada salah satu peserta yang mengangkat tentang wakaf. Nah, yang juara satu itu yang wakaf itu. Nah, soalnya gini, pas ceritanya jawab ya, soalnya kan itu presentasi terbuka gitu kan. Nah, Dewan Jurinya tuh ya kelihatan lah intinya. Kayak misalnya gini, lebih reaktif dalam menanggapi. Nah, itu kan kelihatan ya, berarti Dewan Jurinya kan lebih tertarik tentang hal-hal yang bersifat syariah gitu kan. Nah, jadi gitu ya. Salah satu tips dan triknya kalau ikut lomba esai gitu kan, maupun lomba yang lain. Jadi, kadang-kadang kita nggak bisa objektif gitu kan. Kita juga harus melihat dari sudut pandang subjektif. Siapa yang baca tulisan kita. Nah, itu masuk dalam kriteria populer, teman-teman. Oke, siap. Oke, mantap, Prof. Oke, itu ya. Itu Prof. Azam. Oke, siap. Ya, udah selesai nih berarti Prof ya penyampaiannya. Udah. Oke, mantap Prof. Terima kasih banyak Prof Andi yang sudah memberikan pemaparan materi yang sangat luar biasa. Tadi saya banyak banget belajar khususnya tentang teknik penulisannya ya, karena kayaknya Prof Andi ini sangat master di situ ya. Kalau saya memang lebih ke teknik desain dan untuk pembuatan gagasan. Nah, itu sama banget. Nah, sebelum kita akhirnya masuk ke sesi tanya jawab, boleh buat teman-teman yang hadir di grup sini yang di Google Meet ini untuk memberikan pertanyaan dengan format teman-teman sudah bisa dicek di formatnya itu adalah nama teman-teman, klubnya dari mana, universitasnya apa, dan pertanyaan teman-teman apa. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab sambil menunggu teman-teman akhirnya membuat pertanyaan. Baru masuk satu nih dari Mbak Cynthia. Saya mau sedikit sharing juga ya. Betul banget yang tadi bilang Prof Andi bahwa kita harus ngelihat sesuai dengan siapa jurinya gitu, karena pengalaman saya waktu lomba LKTI dan juga esai di Unsud itu agak lucu sih. Lucunya apa, karena jurinya itu, karena saya lomba di Fakultas Ekonomi dan yang saya bawa tentang pendidikan, nah kayaknya kurang nyambung, terus tiba-tiba jurinya di tengah-tengah itu kayak izin ke kamar mandi terus nggak balik-balik. Nah, nyampe-nyampenya dia balik tuh pas saya presentasinya udah selesai. Nah, pas udah selesai, jurinya nanya, jadi tadi kamu jelasin apa? Terus saya kayak, ya Allah, saya sampai, ya Bapak, mohon maaf Bapak, kenapa Bapak tadi keluar gitu? Oh, mohon maaf saya kurang ngerti apa yang disampaikan, tapi menurut saya kamu bagus menyampaikan gitu. Cuman akhirnya jadi kayak agak, aduh ternyata is problem juga, ini pertama kali saya lomba, jurinya berbeda latar belakang. Kemudian akhirnya, tapi alhamdulillah beliau nanya jawab jadinya kan, nah pas tanya jawab bisa maksimal, terus alhamdulillah bisa juara 2 gitu. Walaupun dengan kondisi tadi, jadi jurinya sempat ke belakang dan gak balik lagi gitu. Saya kira tuh bakalan kalah karena kayaknya jurinya gak ngerti gitu, tapi alhamdulillah ternyata jurinya pas tanya jawab tuh mau mulai mengerti. Nah itu bagus banget Prof. Oke, semoga teman-teman juga akhirnya bisa belajar ya. Prof, kita mulai langsung tanya jawab aja ya. Oke, bisa. Oke. Ya, sambil nunggu yang lain, boleh teman-teman silakan bertanya ya. Kita mulai langsung pertanyaan pertama dari Cynthia, dari klub manajemen event dari Universitas Sriwijaya. Ya, mau nanya tentang ketika lagi proses nulis esai, kadang ide kita masukin ke esai itu suka hilang, walaupun udah ada guideline atau brainstormingnya. Dan terkadang juga nggak bisa menggabungkan poin satu dengan poin lainnya, yang membuat esai kita nggak nyambung isinya. Terus gimana solusinya, Prof? Oke, thank you ya. Jadi sambil kita kasih lihat contohnya. Oke, Prof. Sama satu mau saya itu ya, sambil mau menyampaikan. Jadi kalau esai yang menang itu belum tentu benar ya teman-teman. Oh, oke. Siap, Prof. Oke, jadi memang kadang-kadang itu kayak penyelenggara event tuh asal comot ya jurinya. Kayak misalnya gini. Oh, oke. Baru tahu nih, Prof, saya. Iya, jadi misalnya gini ya, teman-teman ikut esai bisnis gitu kan. Ya bisa jadi nanti yang jadi jurinya itu kan, itu dari praktisi semua gitu kan. Oh, nah, sedangkan kalau di esai gitu kan, itu kan juga ada yang kayak menilai daftar pustaka, kemudian ada yang
apa namanya, yang kayak penulisan gaya tulisnya gitu kan. Ya kayak misalkan ini ya, saya coba present ya. Present screen. Sambil saya lihatkan contohnya. Oke. Kelihatan nggak? Tunggu. Belum muncul. Belum muncul. Sekarang? Tunggu sebentar, Prof. Belum juga, Prof. Apa saya tunggu. Saya berhentikan dulu ya dari sininya. Iya, yang coba seperti. Muncul, Prof. Udah kelihatan. Udah. Oh, udah ya. Misalkan gini, kalau dalam penulisan itu kan dalam satu paragraf itu kan ada kalimat utama sama kalimat penjelas ya. Iya, betul. Kalimat utama sama kalimat penjelas gitu kan. Nah, kalimat utama kan kalau nggak di depan di akhir gitu kan. Nah, dan kalimat penjelas biasanya itu mengacu ke kalimat utama. Jadi misalkan ini yang juara 2 di UNY ya. Ini pas awal-awal saya masih nulis gitu kan. Masih lomba-lomba SI, ini kan saya buat yang ini optimalisasi secara bisnis melalui pengimplementasian triple entry bookkeeping guna menghadapi era cashless society. Misalnya ini ya, kalimat pertama. Itu udah ada yang salah gitu kan. Misalnya gini. Perkembangan teknologi merupakan hal yang lumrah di masa kini. Teknologi bukan hanya mempermudah kehidupan masyarakat, tapi juga merubah tatanan masyarakat gitu. Nah, itu masih nyambung. Di kalimat ketiga, belakangan ini muncul istilah baru untuk tatanan masyarakat dalam bidang perekonomian, yakni cashless society. Nah, sampai bawah kan aku jelasin cashless society ya. Nah, ini mulai dari kalimat ketiga sampai ke bawah, itu nggak nyambung sama kalimat utamanya. Bener nggak? Oh. Tunggu. Kalimat ketiga sama kalimat yang bawah. Kalimat ketiga ke bawah, itu nggak nyambung sama kalimat utama. Iya, benar. Nggak nyambung. Iya kan? Nggak nyambung kan? Oke. Tapi ini dapat tingkat 1 nasihatnya ini. Jadi saya juga agak bingung sih. Biasanya kan ini pas awal-awal kan, aku kan juga nggak terlalu paham esai kan dulu. Nah, nggak terlalu paham itu terkait dengan penulisan kan. Nah, coba-coba aja gitu kan. Nah, terus kalau yang ini udah bener lah yang ini, yang paragraf 2 ya. Terus nah, misalnya ini, startup merupakan skala bisnis yang baru saja didirikan dengan didukung oleh layanan digital sampai selesai. Habis itu akuntabilitas startup belum jadi prioritas utama bagi pemilik. Nah ini, tiba-tiba aku masukin era cashless society di sini. Saya kan gini, kalimat utama yang cocok kalau misalkan aku mau masukin era cashless society ya, itu kan dari awal harusnya pas di kalimat yang pertama gitu kan, itu kan aku harus masukin juga kata-kata era cashless society di situ. Nah, soalnya itu dominan di bawah gitu kan, di kalimat penjelasnya. Iya, betul. Nah, jadi kebanyakan kalau lomba esai gitu ya, kadang-kadang tuh gini, keberuntungan pemula tuh sering banget gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau topiknya menarik gitu kan, meskipun penulisannya agak nggak pas gitu ya, itu biasanya ya tetap bisa menang gitu kan. Iya, betul, Pak. Kecuali kalau lombanya itu yang ngadain pemerintah, itu biasanya dicek benar-benar. Misalkan Kemendikbud, kemudian ya kayak Kemenparekraf gitu kan. Iya. Ya dicek benar-benar tata kalimatnya gitu kan. Soalnya itu nanti diarsipkan gitu kan. Kan ya masa kalimatnya nggak benar mau dibuat juara gitu kan. Itu kan juga hal yang lucu gitu kan buat pemerintah.
Nah, ini. Nah, kalau yang lumayan benar, itu yang kayak gini ya. Sambil jawab, tadi pertanyaan apa kalau nggak salah? Kenapa, Prof? Pertanyaan dari Cynthia itu siapa? Tadi tentang ini bagaimana kalau misalnya tiba-tiba hilang idenya, terus bagaimana menggabungkan poin satu dengan poin lainnya, Prof. Jadi biar nyambung gitu, Prof. Oh, oke. Jadi, aku punya esai, judulnya Soxian, Sociopreneur in Action, inovasi platform pendanaan sosiopreneur padat karya, basis donasi dengan skema crowdfunding yang terintegrasi sistem smart worker gitu. Jadi sebenarnya yang gampang gitu kan, kita harus bikin kerangka berpikir dulu ya. Contohnya kayak gini. Kelihatan jelas nggak di situ? Iya, jelas kok, Prof. Jelas ya. Jadi kerangka berpikirnya gini. Ini hampir sama kayak outline tapi lebih besar ya. Lebih general gitu kan. Pertama, COVID-19 menyebabkan perekonomian masyarakat menurun gitu kan. Ada dua hal. Karyawan di PHK dan omset UMKM menurun. Nah, kemudian muncul solusi kan ya. Solusinya pemerintah dan masyarakat memberikan stimulus. Kayak misalkan ada 10 bantuan dari ada 10 bantuan dari pemerintah gitu kan. Kemudian masyarakat biasanya kan itu ya, kita ngeliat fenomena yang digantungin di pagar-pagar gitu kan. Nah, itu kan kayak gitu ya. Nah, kemudian muncul lagi masalahnya. Masalahnya gini, stimulus yang dikasih oleh pemerintah dan masyarakat itu bersifat konsumtif. Jadi buat ya pengeluaran sehari-hari gitu kan. Nah, maka muncul lagi gitu kan langkah berpikirnya yang selanjutnya. Berarti kita butuh solusi untuk mengubah stimulus menjadi cenderung produktif. Jadi yang awalnya konsumtif, stimulusnya itu diubah jadi bentuk yang produktif. Nah, maka dari itu, stimulus atau donasi disalurkan menjadi pembiayaan sosiopreneur padat karya. Nah, jadi kan udah kelihatan ya alur berpikirnya gitu kan. Pertama kan masalah COVID, kemudian diselesaikan oleh pemerintah sama masyarakat gitu kan. Itu kan udah ada solusinya. Oh, tapi ternyata solusinya itu masih membuat masalah gitu kan. Nah, maka dari itu kita membutuhkan solusi yang baru. Mantap. Itu kerangkanya desainnya harus kayak gitu, Prof, atau bagaimana, Prof? Ini enggak sih, ini aku juga buat sendiri. Soalnya ini kan fleksibel kan. Iya, benar. Kayak sambil ini ya. Kayak yang tadi yang kita sampaikan. Jadi kan kalau kita mau ngasih lampiran, nah misalnya gini. Wow. Ini lampiran tentang cara pemakaian. Iya. Oh, mantap. Saya biasanya naruhnya di ini, Prof. Soalnya saya biasa naruh di isi. Nah, kalau ini tuh gini, soalnya kan batas halamannya tuh sedikit. Kalau ini tuh cuma 5 halaman. Oh gitu, oke, Prof. Nah, maka kita harus milih mana yang harus diisi, mana yang harus dilampiran gitu kan. Misalnya ya. Kalau aku mau jelasin tentang cara penggunaan aplikasiku gitu kan. Nah, ini kan bakal panjang banget ya, kayak misalkan buat akun dulu gitu kan. Iya, benar. Kemudian pilih kriteria, donasi gitu kan. Belum lagi nanti ditambah cara pemakaiannya gitu kan. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Iya, sama desainnya ya, Prof ya. Nah, terus ini gitu kan. Nah, sama yang terakhir ini tak kasih tabel keunggulan. Aku bandinginnya sama Kitabisa. Oh. Jadi kan gini kayak. Oke. Kitabisa kan kebanyakan kan ya konsumtif ya. Dalam artian kayak misalkan dipakai untuk korban kecelakaan atau korban sakit gitu kan. Nah, kalau yang tata warga ini bukan gitu kan. Ini lebih produktif. Soalnya ini dipakai untuk pendanaan sosiopreneur. Iya, benar. Oh, gitu. Tapi selanjutnya yang kedua, apa? Kan ini Prof ngelampirin lampiran ya. Prof ngomong di tulisan isinya nggak? Kayak untuk penjelasannya di lampiran atau nggak usah? Kalau di sini tak cantumin. Nah ini, apabila dibandingkan dengan platform Kitabisa, maka Soxian memiliki 3 keunggulan gitu kan. Terus tampil terlampir kayak gitu ya, Prof? Iya. Oke, siap, mantap. Soalnya gini, Prof.
Ah, Kalau misalkan Anda jadi seorang juri esai gitu kan. Nah, esai yang masuk itu ada sekitar 200 gitu kan. iya. Itu ada kemungkinan nggak kamu bakal baca satu persatu? Sekilas doang sih paling Prof. Skimming ya berarti kan. Iya, screening doang Prof pasti. Nah, jadi salah satu gitu kan. Salah Hmm. satu apa ya yang aku dapat dari kelas esai. Jadi Hmm. kebanyakan juri itu kadang-kadang gini. Mereka langsung lihat kelampiran. Oh, gitu Prof. Iya, jadi kayak kadang-kadang tuh kamu buat tulisan yang bagus Sebagus. banget gitu kan. Ah, Tata kalimatnya gitu kan. Nah, ah. yang dilihat tuh ya produknya gitu loh. Wow, oke. Jadi kayak desainnya Makanya, gitu-gitunya Prof ya. ah, ya sama yang pertama judulnya gitu kan. Ah, oke Ya, jadi Prof. kan gak heran ya, kayak tulisannya itu agak nggak rapi gitu kan, tapi bisa juara gitu Bisa kan. juara. Itu benar Nah, makanya juga oke ah, siap. tapi idenya bagus gitu kan. Idenya Ah, baru didengar oleh dewan juri gitu kan. hmm. Kayak misalkan gini, yang triple entry bookkeeping ya, itu kan aku dapat juara satu di UM kan. Hmm. Itu soalnya gini, triple entry bookkeeping itu di Indonesia itu yang mengkaji itu baru 2 universitas sama salah. Oh gitu. Di Oke Prof. UGM sama di UI. Nah, kalau sumberku itu dari luar negeri. Sebenarnya itu sudah dibahas semenjak tahun berapa ya? 2007. Nah, tapi di Indonesia itu belum berkembang itu loh. Nah, makanya pas aku tampil gitu kan. Nah, dikiranya Dewan Juri itu tuh asli dari aku, gagasan itu. Hmm. Nah, padahal itu sebenarnya sudah ada, cuma di Indonesia itu belum diterapkan gitu kan, belum populer. Itu adalah sistem akuntansi yang terintegrasi sama blockchain. Nah, di Indonesia kan masih itu ya. Hmm. Kalau buat revolusi industri 4.0 kan ya intinya belum belum terlalu masif lah. Iya. Kemudian Iya. kalau buat yang pertanyaan yang kedua tadi apa? Nih Tulisannya pertanyaan. nggak nyambung. Iya. Poin satu dengan poin lain. Misal paragraf satu udah buat ini, aku kayaknya nggak nyambung ya sama paragraf kedua gitu Prof. Oh, oke. Jadi iya ya, kayak gitu tuh ya kayak yang tak sampaikan tadi. Kadang-kadang Hmm. satu paragraf pun itu biasanya nggak nyambung gitu kan. Iya, Banyak yang kayak gitu. betul. Hmm. Gimana tuh Prof? Kira-kira solusi as the solutionnya? Biasanya kalau yang pola yang gampang gitu kan, gampang ditiru, biasanya kalimat utama, habis itu dikasih penjelasan Hmm. sedikit gitu kan. Habis itu dikasih data, habis itu Hmm. kita ke argumen. Oh gitu, langsung ke argumen kita ya Prof. Biasanya ada empat komponen itu dalam satu kalimat biasanya. Oh gitu, oke Prof. Kayak misalkan mana ya, Share share screen-nya kayaknya mati Prof. oh ya, mati tuh. Hmm. Bentar. Udah nyambung lagi belum? Udah nyambung. Misalkan, bentar. Atau misalkan ini ya. Ini yang pendek-pendek biasanya. Hmm. Kalau panjang tuh biasanya bikin bosan pembaca sih. Makanya aku sering yang pendek-pendek kayak misalnya sini. Zakat di Indonesia memiliki potensi yang dahsyat diiringi dengan optimisme realisasinya. Itu kan kalimat utama ya. Iya. Nah, terus kan aku ngasih uh, argumen di sini kan. Kayak misalkan meskipun terlampau jauh antara ekspektasi dan realita, tapi data menunjukkan bahwa dana zakat yang terkelola semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi kemudian tak kasih datanya gini, dilansir dari kompas.com, Basnas Hmm. menyebutkan bahwa potensi dana zakat di Indonesia mencapai angka 233,8 triliun dengan realisasi 8 8 triliun triliun. pada tahun 2019. Nah ini kan masih masih
potensi dahsyat tapi nggak terlalu banyak realisasinya kan. Iya, betul. Nah, kemudian tak kasih kalimat penjelas gitu kan. Kalimat penjelas lagi. Realisasi tersebut meningkat 24% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Nah, itu kan menjawab yang optimisme realisasi kan. Nah, jadi biasanya kalau dalam satu paragraf itu biasanya kayak gini modelnya. Argumen, terus data, sama ada beberapa kalimat penjelas yang lain. Kalau misalkan antar kalimat, itu biasanya gini sih. Kita kan buat yang deduktif ya. Yang semakin mengerucut gitu kan. Jadi misalkan gini, kalau kita bikin tentang COVID-19 ya, kalau misalkan kita ambil subtema ekonomi, biasanya kan kita di paragraf pertama, itu kita ngambil tentang ekonomi yang global. Ekonomi yang global. Maksudnya dampak COVID yang global. Jadi kayak di Indonesia tuh korban jiwanya berapa gitu kan. Nah, habis itu kita ke bawah ke paragraf 2. Kalau misalkan kita mau ngambil ekonomi, berarti langsung disambungin ke ekonomi gitu kan. Tapi kita harus menjawab, kenapa sih ekonomi yang harus kita bahas gitu kan. Iya betul, Bro. Nah, jadi kita pas bahas pendahuluan ya terutama, itu kita harus menjelaskan. Kalau misalkan kita mau ambil subtema ekonomi, apa sih urgensinya gitu kan di bidang ekonomi tentang dampak COVID ini. Kayak misalkan jutaan gitu kan, ada pengangguran gara-gara COVID. Kemudian sektor pariwisata bahkan ditutup gitu kan. Kerugiannya kan banyak banget. Nah, itu udah menjawab urgensinya gitu kan. Nah, habis itu kita baru ke bawah lagi. Misalkan ke pendanaan UMKM. Nah, jadi hierarkinya kayak gitu. Dari yang misalkan sektor negara dulu gitu kan. Dari negara, kemudian sektor yang ada di dalam negara, habis itu lebih mendetail. Permasalahan di sektor negara yang kita ambil itu apa gitu kan. Ya tadi misalkan Indonesia, ekonomi, kemudian pendanaan UMKM. Iya, betul. Nah, kalau yang Cynthia biasanya gimana? Kenapa, Bro? Yang Cynthia ini. Permasalahannya gimana biasanya? Ada Cynthia-nya. Ada Cynthia-nya kah? Masih ada di sini kah? Halo, Prof. Ya, kira-kira permasalahannya gimana? Ya, ini aku Cynthia. Kalau aku itu masalahnya biasanya per paragraf itu, Prof. Misalnya paragraf pertama udah gini gitu kan. Nah, terus pas mau nyambung paragraf keduanya, aduh jadi ini gimana gitu kan nyambunginnya biar sama gitu kan. Misalnya alasan pertama tadi ini kan poin pertama. Terus poin kedua nanti ini. Nah, nyambunginnya gitu gimana. Kadang kan kalau aku sendiri yang baca gitu kan, kalau mau bayangin aku yang jadi pembacanya gitu, kayak nggak nyambung gitu. Makanya jadi bingung gitu, Prof. Gimana gitu. Itu coba bikin contohnya. Bisa nggak? Kalau sekarang belum kepikiran, Prof. Kalau outline-nya yang pernah dibuat kira-kira, misalkan nulis tentang apa? Kalau kemarin itu pernah soal COVID ya gitu. Nah, ini tentang pengaruhnya buat mahasiswa gitu kan. Biasanya kalau mahasiswa itu kan pertemuannya tatap muka gitu kan. Nah, terus ini tiba-tiba jadi online gitu. Nah, jadi ada banyak alasannya itu kan. Nah, untuk paragraf pertama itu alasannya ini gitu kan. Nah, terus paragraf berikutnya alasannya ini. Nah, terus sampai gitu. Nah, terkadang nyambungin paragraf-paragraf itu yang agak susah. Oh, per alasan gitu ya? Iya. Oh, biasanya gini, kalau misalkan poin-poinnya ya, poin-poin itu modelnya gini, misalkan poinnya ada 3, otomatis berarti ada 5 paragraf paling enggak. Misalkan gini, tadi apa? Topiknya apa tadi? Alasan mahasiswa apa? Kayak belajar dari rumah gitu, yang sistemnya online. Oh ya, jadi misalkan paragraf pertama itu bahasnya gini, di mahasiswa ada permasalahan di pembelajaran daring, gitu kan. Terus dikasih beberapa kalimat penjelas gitu kan.
Nah, selanjutnya, permasalahan mahasiswa itu antara lain, apa aja disebutin kan 3 toh. Mm-mm. Kemudian di paragraf 1 itu langsung bahas tentang yang permasalahan pertama. Kemudian paragraf 3 permasalahan kedua, yang paragraf 4 itu permasalahan ketiga. Nah, itu nggak usah pakai kalimat, atau mungkin bisa ya pakai konjungsi ya. Kayak misalkan yang pertama apa gitu kan. Misalkan karena gaya belajar yang nggak sesuai. Kemudian yang kedua, fasilitas gitu kan. Nah, itu nggak harus dalam artian gini ya, paragraf yang 2 sama 3 itu harus kamu sambungin. Nggak harus ada hubungannya. Nah, sampai ya di paragraf 5, itu baru diambil gitu kan, kayak kesimpulannya. Jadi yang paragraf 2, 3, 4 itu nggak harus ada hubungannya gitu kan, antar paragraf. Soalnya itu poin-poin. Oh, gitu. Oke, Prof. Makasih, Prof. Oke. Oke, mantap Cynthia dan Prof Andi. Nah, ada satu lagi nih Prof, pertanyaan terakhir nih dari Raihan dari Klub Media Kreatif Institut Tazkiyah Bogor. Assalamualaikum Prof Andi, ukuran persentase argumentasi penulis dan juga data itu berapa ya dalam esai, dan cara riset kata atau istilah unik yang Prof disebutkan di awal tuh gimana caranya risetnya Prof? Oke. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Jadi kalau esai sendiri kan, itu sebenarnya kan kita membahas sesuatu permasalahan dari sudut pandang kita sendiri ya. Jadi hampir mirip-mirip kayak opini gitu kan. Nah, kalau presentasinya gitu kan, itu biasanya kalau di pendahuluan itu bakal banyak data. Oke Prof. Nah, tapi datanya nggak boleh terlalu banyak ya. Jadi misalkan gini, kalau teman-teman bikin yang paragrafnya pendek-pendek, yang kayak punya aku tadi ya, itu cukup satu data atau satu sumber gitu kan. Misalkan Indonesia kini sedang perekonomian Indonesia sekarang sedang merangkak naik gitu kan. Dilansir dari data BPS, bla 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 gitu kan. Nah, itu cukup satu aja gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Nah, kalau misalkan mau yang panjang gitu kan, itu boleh 2 biasanya. Kayak misalkan nanti ditambahin dari jurnal gitu kan, itu boleh. Nah, jadi kalau persentase, itu otomatis harus lebih banyak dari kita. Jadi kata-katanya itu lebih banyak dari kita, nanti didukung sama sama data. Soalnya terkait dengan itu ya, nanti gaya penulisan itu kan juga dinilai, terutama cara kita mengambil sebuah tesis ya. Nah, jadi kan kita harus menggiring pemahaman pembaca kan, sebelum diarahkan ke data ya. Nah, jadi terkait persentasenya itu harusnya lebih banyak dari kita. Jadi nggak semuanya yang kayak misalkan banyak kutipannya itu bagus, itu nggak. Jadi yang penting kutipannya itu sesuai sama konteksnya. Kayak misalkan ada pertanyaan gini ya, kira-kira kutip dari jurnal internasional itu bagus apa enggak gitu kan? Apakah lebih kuat daripada jurnal nasional gitu. Nah, itu nggak mesti gitu kan. Itu tergantung konteksnya. Misalkan teman-teman bahas tentang perekonomian gitu kan. Ya, misalkan tentang perekonomian. Atau misalkan gini ya, pendidikan di Indonesia selama COVID gitu kan. Nah, terus teman-teman ambil jurnal internasional. Nah, sedangkan jurnal internasional itu dia melakukan penelitian dalam skop dunia. Nah, otomatis data kalian salah. Kayaknya itu nggak sesuai. Jadi malah lebih baik kayak data yang nasional gitu kan, tapi pas. Oke, Prof. Terus yang kedua, yang cara riset ini ya. Nah, otomatis kita harus sering-sering baca ya, teman-teman. Nah, dan yang kita baca itu lebih baik yang berkualitas, kayak misalkan di Pusnas itu banyak ya. Kayak misalkan esai-esai pendidikan dari Saedu itu kan. Itu bagus, kayak banyak istilah-istilah asingnya. Sama kalau teman-teman itu usahakan baca-baca dari luar negeri. Kayak yang menjadi tren gitu kan. Kayak misalkan gini, terkait sharing ekonomi atau gig ekonomi. Teman-teman ada yang pernah baca belum? Udah, yang fenomena sharing ekonomi kan?
Iya, itu kan muncul semenjak Udah, Prof. tahun 2000 berapa ya? Apa 2014 ya? Ya kemungkinan 2014 gitu kan. Nah itu kan sekarang yang dipakai oleh Gojek kan. Iya. Nah itu kan kalau kita angkatnya itu pas dulu gitu kan, pas tahun 2015, otomatis itu kan menarik banget ya. Soalnya kan belum dipakai gitu kan oleh banyak penulis. Kalau misalkan ini istilah smart fit worker, pernah dengar belum, Prof Azam? Belum, kalau gitu. Nah kadang-kadang ada yang istilah itu walaupun udah lama, tapi jarang dipakai. Jadi smart fit worker itu adalah suatu sistem yang dipakai sama Pinterest. Nah, kalau teman-teman buka Pinterest, biasanya kan disuruh ngeklik dulu ya, yang jadi seleranya teman-teman, ya kan? Iya, betul, Prof. Nah, itu kan nanti dipakai buat bahan algoritmanya yang bakal muncul di berandanya teman-teman. Jadi yang muncul di beranda itu sesuai sama yang selera dipilih di awal tadi. Nah, nanti tinggal itu diintegrasikan gitu kan. Misalnya gini, teman-teman mau bikin marketplace. Nah, misalnya mau bikin marketplace gitu kan, platform marketplace. Nah, platformnya itu yang terintegrasi dengan sistem smart fit worker gitu kan. Nah, itu udah jadi suatu ide yang baru gitu kan. Nah, yang kayak gitu. Jadi cara riset katanya itu otomatis kita harus sering-sering baca ya. Kayak gitu. Oke, Prof, siap. Mantap. Gimana yang bertanya sudah jelas, Raihan? Siap, terima kasih Prof. Mantap. Oke, mantap. Oke, Prof, sudah semua pertanyaan ya. Saya udah buka satu lagi, tapi kayaknya sepertinya teman-teman sudah cukup jelas dengan penjelasan Prof Andi. Karena materi juga saya sudah share kembali di grup WhatsApp. Alhamdulillah berarti rangkaian acaranya insya Allah sudah selesai. Kita sudah menjelaskan penjelasan yang sangat luar biasa dari Prof Andi terkait dengan bagaimana membangun gagasan, step by step untuk membangun esai, membuat esai seperti apa, mengutip dan lain sebagainya. Yang insya Allah sangat bermanfaat sekali buat kita bersama-sama untuk mengembangkan lagi kemampuannya dalam menulis skill, menulis esai, karena ini penting banget ya teman-teman, karena kan kita pun mahasiswa ini salah satu basic yang paling harus kita punya sebenarnya adalah kemampuan menulis, karena toh kita juga ujung-ujungnya akan menulis sebuah skripsi kan sebagai syarat kelulusan. Nah, maka mulailah untuk belajar dari hal-hal terkecil seperti menulis esai. Nah, berkaitan dengan hal ini, terima kasih banget buat teman-teman yang sudah hadir. Ada 30-an tadi, maksimal sampai 30-an teman-teman Unit Club yang sudah hadir, dan sekarang masih tersisa 15 yang sudah hadir. Terima kasih banyak, masih bertahan sampai akhir. Pada intinya, kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa akhirnya menulis esai itu perlu latihan, perlu ada sebuah strategi yang dijalankan kayak gitu. Maka kembali lagi kepada prolog bahwa writing is the only way to change the world without living with. Seperti yang kata Lena Manggala, founder gerakan menulis buku gitu. Jadi bahwa sebenarnya adalah salah satu untuk mengubah dunia adalah dengan membuat sebuah tulisan. Maka kami berharap dari diadakannya kepelatihan menulis skill menulis esai ini bisa teman-teman akhirnya terapkan pada proyek kita bersama gitu, proyek yang emang nanti akan digagas klub penggambar prestasi untuk membuat esai berkaitan dengan COVID-19 yang insya Allah kita akan antologikan, minimal menjadi sebuah e-book dan itu menjadi kenang-kenangan kita sampai nanti selesai amanah di Unit Club, atau kalau bisa maksimalnya insya Allah kita coba terbitkan buku gitu kalau misalkan emang dapat kemudahan dan lain sebagainya. Jadi minimalnya hanya e-book untuk sebagai kenang-kenangan atau maksimalnya sebagai buku kayak gitu teman-teman. Seperti itu untuk pelatihan saya kali ini. Saya dari mewakili klub pengembangan prestasi mengucapkan terima kasih kepada Prof Andi. Makasih Prof sudah bersedia sharing ke kami. Kemudian kami juga mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada teman-teman semua, teman-teman di grup Unit Club Indonesia yang kalau misalnya pelayanan kami kurang maksimal, ada kata-kata atau penyampaian yang kurang tepat. Mungkin Prof Andi mau memberikan closing statement dulu sebelum kita mungkin akhiri. Oke. Jadi yang pertama saya doakan semoga teman-teman berhasil ya bikin bukunya gitu kan. Amin. Soalnya Amin, memang salah satu gitu kan
salah satu cara kita mengubah dunia memang dengan menulis gitu kan. Dengan menulis maka kita bisa mengerahkan segala hal yang ada dalam pikiran kita, kemudian kita juga bisa menyampaikan dengan bagus ya, dengan apik. Nah, terutama dengan menggunakan esai gitu kan. Karena esai sifatnya populer. Jadi kalau teman-teman mau yang sifatnya agak berseni gitu kan, banyak majasnya itu nggak masalah gitu kan. Atau misalkan yang teman-teman mau ilmiah gitu kan. Nah, itu boleh banget. Jadi salah satu yang saya sukai dari esai itu ya. Karena esai itu mengalir ya teman-teman. Bisa dunia, bisa seni gitu kan. Nah, semoga dengan adanya pelatihan esai ini, teman-teman bisa mencurahkan gagasan yang ada dalam kepalanya, terlebih lagi dengan tema kepenulisan itu ya, terkait dengan coronavirus 19 gitu. Semoga gagasan itu bisa menyelesaikan permasalahan COVID-19 di Indonesia ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Prof. Terima kasih banyak Prof Andi yang sudah memberikan closing statement-nya. Sangat luar biasa. Semoga apa yang Prof Andi sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah buat Prof Andi dan juga kita semua. Untuk akhirnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam skill menulis dan dalam project Yulit ini bersama. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih kepada yang sudah bertahan sampai akhir, kepada Raihan, Ari Yulianto, Feni, Hanifa, Isnaini, Pandu, Marsha, Mary, Rizka, Cindy, Cynthia, dan Utik Maulida yang sudah bertahan sampai akhir, dan Prof Andi juga. Terima kasih banyak sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Mari kita akhiri saja dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semuanya. Mungkin setelah ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.